fronting power, fighting government. Folded that hand. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Film Aing. Kali ini Aing akan ngebahas alur cerita film yang berjudul simple namun aksinya tidak santai, yaitu Freelance 2023 yang menceritakan tentang seorang tentara yang sudah pensiun dan kerja kantoran biasa, namun tiba-tiba harus beraksi, bukan untuk negaranya, tapi demi menyelamatkan reporter yang nyasar di negara konflik. Oke, siap. Tanpa basa-basi, kita langsung saja gaskeun. Everything will be okay. Film berfokus pada seorang pria yang bernama Mason, menjelaskan bahwa awalnya ia berencana menjadi seorang pengacara, tetapi ia keluar dari sekolah hukum setelah 1 tahun untuk bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat karena ia tidak ingin menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Setelah menunjukkan performa yang baik selama pelatihan dan terpilih masuk pasukan khusus, ia jatuh cinta dengan istrinya, yaitu Jenny, dan dikaruniai seorang putri bernama Casey. Go forth, wreak havoc, and don't forget your book bag. Dalam sebuah misi di Paldonia, Amerika Selatan, mereka ditugaskan untuk membunuh diktator yaitu Juan Venegas. Namun, musibah terjadi kepada mereka semua, yaitu sebuah helikopter yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan akhirnya tim Mason terbunuh dan ia sendiri terluka parah. Dan memaksanya kembali ke rumah untuk memulai kembali karir hukumnya. Bertahun-tahun kemudian, kehidupan Mason dan Jenny mulai terasa hambar di pinggiran kota. Suatu hari, Mason dikunjungi oleh mantan bosnya, yaitu Sebastian, yang kini menjalankan sebuah perusahaan keamanan swasta bernama CDI, atau Contract Defense Initiatives Liring. Sebastian menawarkan pekerjaan kepada Mason untuk melindungi seorang jurnalis yang akan pergi ke Paldonia untuk mewawancarai si Venegas. Mason awalnya ragu karena ia masih menyalahkan Venegas atas kematian rekan-rekannya. Namun, Sebastian berhasil meyakinkan dengan iming-iming bayaran sebesar 20 perak. 20 grand says you are. Mason mulai mencari informasi tentang Claire Wellington, yaitu seorang jurnalis peraih penghargaan yang jatuh dalam skandal karena kesalahan fakta dalam salah satu laporannya. Saat di rumah, Jenny dan Mason bertengkar hingga Mason akhirnya setuju untuk pindah dari rumah. Jenny pun marah saat mengetahui bahwa Mason menerima misi berbahaya ini dan mempertaruhkan nyawanya. Tetapi Mason tetap memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, Mason bertemu dengan Claire dan mereka terbang ke Paldonia. Claire menjelaskan bahwa selama ini Venegas tidak pernah bersedia diwawancarai, jadi ini adalah kesempatan emas baginya untuk memulihkan reputasinya. Venegas sendiri yang menjemput Claire dan Mason di bandara. Claire dan Venegas langsung akrab karena mereka punya kenalan bersama Ellie, mantan teman sekamar Claire di perguruan tinggi yang memperkenalkan mereka. Venegas bicara positif soal negaranya, tapi jelas terlihat bahwa warga ibu kota tidak terlalu menyukainya saat mereka melewati jalan itu. Dalam perjalanan menuju rumah Venegas, rombongan mereka diserang oleh militan yang membunuh seluruh pasukan pengamanan Venegas. Mason langsung mengambil alih mobil yang ditumpanginya dan berhasil menghabisi para penyerang itu. Venegas berterima kasih atas bantuan Mason dan mengatakan kepada Claire bahwa serangan itu adalah upaya kudeta. Namun, Mason ingin segera keluar dari negara itu, sementara Claire bersikeras tetap tinggal untuk meliputi kisah besar ini. Dan Mason pun mengambil senjata anak buah Venegas untuk menjaga Claire dari serangan kudeta lain. What's that? A really big gun. Let's move. Singkat cerita, kita diperkenalkan dengan Kolonel Jan Quehorst yang menerima kabar bahwa seluruh pasukan pengawal telah tewas.
Mason, Claire, dan Venegas lalu melarikan diri melewati hutan. Mason menghubungi Sebastian untuk meminta bantuan, dan ia diarahkan ke sebuah lapangan terbuka tempat helikopter akan menjemput mereka. I'm gonna call some colleagues in the area. I'll get you picked up. Sementara itu, Venegas menelepon keponakannya yaitu Jorge dan mengetahui bahwa Jorge lah yang menjadi dalang serangan tersebut karena ingin merebut kekuasaan dan menjadi presiden. Mason bersikeras agar ia dan Claire segera pergi. Meski Claire kecewa karena harus meninggalkan kesempatan besar yang bisa menyelamatkan karirnya, saat sedang menunggu evakuasi, tiba-tiba Mason dan Claire diserang oleh tentara bayaran dan dikejar-kejar di dalam hutan. Saat sudah capek lulumpatan terus, Mason akhirnya berhasil menghabisi sebagian besar dari mereka. Namun, ketika Mason dan Claire berpisah karena kejaran orang itu, dia hampir saja ditangkap oleh anak buah bayaran itu. Dan Venegas pun muncul tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dari penyerangan terakhir. Sementara itu, Jorge dan Queiroz bertemu untuk membahas situasi. Queiroz menjelaskan bahwa para kliennya kecewa karena Venegas belum juga mati, dan ia mengancam akan membunuh Jorge jika misi tersebut tidak segera diselesaikan. Mason mengatakan kepada Claire bahwa ini akan menjadi misi terakhirnya karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Ia juga mengungkapkan bahwa ia sedang berpisah dari istrinya dan merasa kecewa dengan kehidupannya sebagai pengacara. Welcome to Sabrina, my home. Venegas membawa Mason dan Claire ke desa kecil tempat ia dibesarkan, di mana para penduduk setempat sangat menghormatinya. Di sana, Claire melakukan dan mereka mewawancara dengan Venegas. Dalam wawancara itu, Venegas mengakui bahwa selama ini pemerintahannya didukung oleh pihak luar yang ingin mengeksploitasi sumber daya logam alam negara tersebut. Paldonia will become the #1 provider of the world's most precious metal. Namun, para pihak luar itu mulai tidak senang karena Venegas kini ingin membawa negaranya menuju kemandirian dan lebih mementingkan kesejahteraan rakyat Paldonia dibandingkan kepentingan asing. Di malam hari, Claire mendatangi Mason dan mencoba menggoda Mason di kamar mereka, tapi Mason malah menolaknya. Lamun aing mengisi disikat etawa. I can't. Mason kemudian menghubungi Sebastian untuk mencari tahu kebenaran di balik misi ini. Saat itulah ia mengetahui bahwa sebenarnya misi utamanya adalah untuk membunuh Venegas. Meskipun rencana tersebut diubah oleh Jorge, Sebastian mengungkapkan bahwa kelompok dari Afrika Selatan yang dipimpin oleh Queiroz ingin menguasai sumber daya alam Paldonia. Queiroz dan pasukannya tiba di desa dan memaksa Mason, Claire, dan Venegas melarikan diri dengan menunggangi kuda. Dalam pengejaran tersebut, Mason dan Venegas berhasil lolos, namun Claire tertangkap. Dalam pelarian, Venegas mengungkapkan kepada Mason bahwa ia sudah mengetahui rencana Jorge untuk membunuhnya. Begitu pula dengan misi militer Mason di masa lalu. Venegas menjelaskan bahwa yang membunuh pasukan Mason sebenarnya adalah tembakan sesat dari kontraktor militer saingan, bukan dari pihaknya. I'm very sorry about your friends, Mason. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya bersahabat dengan pemimpin partai oposisi dan bahkan diam-diam membiayai kelompok pemberontak sebagai strategi propaganda untuk membangkitkan rasa nasionalisme. I cut ties with the South Africans. I'm gonna make this go away. Dengan bantuan Sebastian, Mason berhasil menegosiasikan pertukaran dengan pihak Afrika Selatan untuk membebaskan Claire. Namun, sebelum Venegas bisa diserahkan, sekelompok warga Paldonia yang marah datang dan menyerang para tentara bayaran. Di tengah kekacauan itu, Venegas, Mason, dan Claire berhasil menyelinap ke dalam istana. Sementara Claire melakukan siaran langsung dari ponselnya,
Di dalam istana, Venegas dan George sempat berdamai. Namun, tiba-tiba Jenderal Martinez datang dan menembak Venegas. Untungnya, Venegas tidak terluka dan berhasil menghabisi Martinez. Tetapi George tewas akibat peluru nyasar. Pasukan militer Paldonia dan tentara bayaran dari Afrika Selatan tiba, dan Venegas menyampaikan pidato penuh semangat yang membuat militer berbalik mendukungnya. Dan pertempuran pun pecah. Sementara Claire terus merekam Mason bertarung 1 lawan 1 dengan Coehorst. Coehorst mengaku bahwa dialah yang membunuh rekan-rekan Mason dulu. Untungnya, Claire menyelamatkan Mason dengan memukul KO Coehorst dan Mason menghabisi sisa tentara bayaran. Sebastian muncul bersama pasukan tambahan dan akhirnya berhasil mengusir seluruh pasukan Afrika Selatan. Singkat cerita, berita tentang kejadian ini tersebar ke seluruh dunia dan rekaman pemberani Claire menjadi viral. Beberapa waktu kemudian, Venegas mengundurkan diri dari jabatannya dan mengumumkan bahwa Paldonia akan mengadakan pemilu bebas. Ia juga menjanjikan investasi besar untuk sektor kesehatan dan pendidikan rakyat Paldonia. $5 billion would be invested in health, education, and infrastructure. Mason pulang ke rumah dan kembali menjalin hubungan dengan Jenny dan Casey. Ia pun menemukan bahwa Venegas telah memberinya hadiah sebesar $5 juta dengan hidup yang kini lebih bermakna. Mason pun memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Dan ending yang sangat menghanyutkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi dipelajari. Sanajan Mason awalnya ingin meninggalkan masa lalunya sebagai tentara, tapi nyatanya pengalaman itulah yang justru menyelamatkan nyawa banyak orang. Masa lalu nggak selalu buruk, asal kita tahu gimana menggunakannya untuk jadi lebih baik. Anjas! Balik.